masih only fool rasin. Emang benar ya kalau orang yang jatuh cinta itu emang aduh pokoknya dunia itu adalah milik kita berdua. Ya enggak sih? Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Well, Madam Suki ini mau memperlihatkan kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu, ya. Coba yuk kita lihat kemesraan siapa ini. Tuh kan. Oke ya. Nah, kalau kalian apa ya maksudnya nggak suka dengan ini ya, maksudnya Madam Suki aja suka loh ya. Madam Suki suka gitu ngeliat mereka ini kayaknya serasi banget ya. Meskipun si Aminya Loli ini lebih tua berapa tahun ya? Usianya lebih 10 tahun atau 14 tahun ya? Aku nggak ngerti 14 atau 10. Kalian lebih tahu deh pokoknya ya. Ya itu kita kategorikan ya sangat muda ya cowoknya gitu. Tapi apa yang dikatakan netizen itu membuat Madam Suki juga tersenyum ya. Karena gini, ada yang berdoa, awet ya kakak katanya. Kalau nggak awet jangan diumbar aibnya. Terus nanti ada yang bilang lagi gini, nanti kalau putus jangan cerita keburukannya ya kak. Terus terus ada yang bilang gini juga, gini anaknya disuruh jadi anak yang baik. Lah emaknya ngasih contoh titik. Terus apalagi nih? Pokoknya jangan putus ya, takutnya nanti katanya ya begitulah diceritain itunya kejelekannya. Oke, kalau menurut Madam Suki ya itu haknya si NM lah ya, dia mau jatuh cinta. Kita seneng ya ngelihat aura orang jatuh cinta itu. Bahkan ada yang ngomong kayak gini, ini awal-awalnya aja katanya. Nanti three months later katanya. Tapi itulah ya, coba kita akan melihat aja dulu. Karena ternyata si cowok dan si ceweknya ini sama-sama bintangnya Pisces. Kalau si NM tuh 17 Maret. Kalau si cowoknya ini, si Matthew ini 13 Maret. Tapi kalau Madam Suki 9 Maret loh. Oke ya, jadi kita sama-sama Pisces. Iya, Pisces itu memang kalau lagi jatuh cinta emang romantis ya orangnya ya. Memang begitu. Makanya kalau kalian lagi jatuh cinta sama Pisces, pokoknya emang ya benar katanya Matthew ya. Pisces tuh kalau lagi jatuh cinta itu ugal-ugalan katanya. Oke, without any further ado, Madam Suki akan melihat hubungan mereka ini apakah sampai ke pelaminan. Mudah-mudahan dong ya. Mudah-mudahan, iya, mudah-mudahan. Oke, minta izin. Apakah NM dan pacarnya yang berondong ini, yang ganteng ya, yang masih muda ini, apakah sampai ke pelaminan? Di sini ada the fool loh. The fool itu artinya sebuah kecocokan.
Ya, tadi udah dibilang ya, ternyata mereka adalah Pisces gitu, atau Pisces. Oke. Nah, di sini ada Ace of Swords. Oke, Madam Suki akan berikan ininya ya. Apa? Telling story-nya after this card ya. Oke. Kalau menurut kartu tarotnya Madam Suki, ingat ya, kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi, atau sebuah seni membaca pikiran alam bawah sadar target atau orang yang kita omongin atau kita ya. The Fool. Mereka saling cocok satu sama lain. Jadi memang tidak bisa kita bilang kalau cowoknya lebih muda, ceweknya lebih cowoknya lebih muda, ceweknya lebih tua, itu nanti begini-begini. Enggak sih, karena itu kan semua perasaan ya. Kalau perasaannya lebih dalam, saling klik, saling pengertian, itu bisa jadi hubungan mereka ini akan langgeng atau berlanjut begitu. Karena Madam Suki melihat di sini ada The Fool. The Fool itu artinya sebuah kecocokan ya antara NM dan si cowoknya ini sama berondongnya ini, memang ada kecocokan, ada klik ya. Nah, di sini ada sebuah pemikiran dari NM, apakah dia akan menghabiskan waktu dengan si berondongnya ini, dan si cowoknya ini juga sepertinya ada keinginan untuk serius loh sama si sama si Ami ini ya. Ada keinginan serius, dua-duanya ada. Dan di kartu yang ketiga, iya, mereka sepertinya ada keinginan untuk menikah. Waduh, apakah di tahun 2025 ada pernikahan antara NM dan cowoknya? Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Di sini ada Six of Pentacles. Di sini ada Death and Rebirth. Kalau tahun ini sepertinya tidak ada pernikahan. Kenapa? Karena si NM lagi, sebenarnya dia fokus ya. Dia sedang sibuk, sedang fokus dengan urusannya Loli ya, atau urusannya anaknya ini. Ya. Jadi di sini dia masih ada sebuah, pokoknya kalau misalkan nih dia mau nikah kan, dia harus memberesi masalahnya yang mengganjal pikirannya. Karena kalau kalian melihat dia yang seperti itu, dia yang ya tadi kan ada ciuman ya kan, ada cipika, cipiki atau apalah ya, atau mungkin nanti dia bergelanjut atau pangku-pangkuan kayak gitu ya. Tapi namanya masalah itu stay ya dalam pikiran, dan dia tetap masih memikirkan itu sih, meskipun dia sibuk atau sedang punya relationship sama si cowok berondong ini, tapi pikirannya sama si Laura ini tetap, ya namanya juga anak ya. Nah, di sini juga dia masih sibuk untuk mencari uang. Ya, kabarnya kan juga ada masalah dengan teman-temannya ya. Jadi teman-temannya yang nggak suka sama dia sekarang ini pada berjejer dan pada gimana ya? Pada berani nunjukin muka gitu. Jadi mereka itu lebih berani sekarang gitu ya. Dan kartu ketiga menegaskan tidak ada pernikahan tahun 2025. Ya. Terus, apakah jika NM sama si Matthew ini menikah, ini jika ya, nah tahun 2025 kan tidak ada pernikahan. Tapi seandainya mereka menikah, apakah mereka akan bahagia? Di sini ada Two of Swords. Di sini ada Eight of Swords. Kalian lihat ini ya, sword, sword, sword. Ya, sword, sword ya. 2 dan 8. Oke. Dishuffle lagi supaya kalian itu nggak berpikir macam-macam sama Madam Suki. Ya. Dan di sini ada Four of Pentacles. Madam Suki sih maunya yang terbaik aja buat
Aminya Loli, ya kan? Karena memang kan siapapun berhak untuk bahagia, apalagi seorang NM, ya. Ini prediksi dan disclaimer, ya, prediksi dan disclaimer. Kalau misalkan mereka nanti menikah, apakah mereka akan bahagia? Kebahagiaan itu dirasakan pada saat mereka pacaran, pada saat ini, ya. Tetapi ketika masuk ke sebuah situasi dan kondisi yang lebih serius, di mana di situ ada sebuah tanggung jawab, di mana di situ ada sebuah perasaan yang bukan sayang-sayangan lagi, ketika bukan berbunga-bunga lagi, tetapi ini real situation, situasi yang sangat-sangat nyata. Di sini ada sebuah kekhawatiran dari NM, barangkali nanti cowoknya itu akan meninggalkan dia karena dia lebih tua. Apakah nanti si cowoknya itu bisa mencintai dia kalau dia tua, atau adakah wanita-wanita lain yang akan akan sembunyi-sembunyi sama si cowoknya ini. Karena gini ya, Pisces itu adalah kaum yang cemburuan, ya, karena Manasuki Pisces, Manasuki tahu itu, ya, cemburuan, dia suka banget cemburu, ya, dan dia sangat sensitif, itu Pisces. Tapi kalau Manasuki karena memang menemukan pasangan yang klik gitu ya, jadi kami nggak ada tuh cemburu. Jadi Manasuki sama Manirdigo tuh nggak ada cemburu-cemburuan. Tapi kami komitmennya tuh gini, kalau misalkan kamu senang sama orang, atau kamu ingin jalan sama orang itu, lebih baik ngomong sama aku, kayak gitu. Udah tahap kayak gitu. Jadi nggak mungkin lagi untuk cemburu-cemburuan. Tapi nanti perkawinannya si NM sama si Brondongnya ini diwarnai kayak gitu, ya. Karena two of wands itu artinya adalah sebuah ketidakpastian akan hubungan mereka. Justru ketika mereka menikah akan banyak sekali kecemasan. Jadi baiknya nggak nikah ya. Dan ini cowoknya, ya, cowoknya juga ya, dia juga merasa ya hal yang sama. Apakah NM ini bisa bisa mencintai dia atau bagaimana? Dan yang pasti si cowoknya ini kayaknya nggak bisa kemana-mana tanpa NM. Hati-hati ya, di sini ada posisi posesif, ya. Jadi si cowok ini akan merasa tidak nyaman. Ini perasaannya si cowok. Dia merasa tidak akan nyaman karena kemana-mana harus sama si ceweknya ini, ya. Kayak Madam Suki itu misalkan nih Manirdigo mau main moge gitu ya, motor gede gitu ya, atau dia mau kemana lah, mau ke Bangkok misalkan ya, ya udah Madam Suki tidur sendiri di rumah. Nah, rumahnya kalian tahu ya, rumahku halamannya 1 hektar, terus rumahku nggak ada tetangga dan gelap. Itu kadang kalau ditinggal itu kan rasanya gimana ya, tapi ya nggak apa-apa, pergi aja. Dan Madam Suki pun kalau misalkan mau ke Bangkok sama teman-teman atau kemana gitu, aku nginep ya di rumah temanku, ya sok silakan 2-3 hari nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi ada sebuah kenyamanan. Si cowok ini akan merasa tidak nyaman. Dan sepertinya kalau mereka menikah, Madam Suki tidak mendahului ya, tetapi ini hanya membaca sebuah kisi-kisinya. Karena sebenarnya perkawinan itu bisa langgeng. Perkawinan mereka, kalau perkawinan ini nanti ada pernikahan, kalau ada pernikahan ya berarti pernikahan ini bisa langgeng kalau tidak melakukan hal seperti ini, kan begitu aja. Makanya apa? 2 hal ini kan sudah dibicarakan di awal cerita. Kalau 2 hal ini dilakukan berarti akan kandas. Kalau misalkan 2 hal ini tidak dilakukan, berarti hubungan mereka bertahan. Apakah demikian? Yes, demikian. Lihat.
ya. Berarti kartunya resonate ya. Nah, jadi buat kalian nih yang misalkan punya pacar atau punya seseorang yang masih kayak dalam keraguan atau apapun masalah kalian, silakan aja untuk konsultasi sama Madam Suki, DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Ini ya, apa tuh namanya? Ketarik ya energinya ya. Terus kalau kalian mempunyai misalkan mempunyai gangguan-gangguan kayak gangguan-gangguan pikiran, gangguan-gangguan emosional, juga bisa datang ke Madam Suki untuk ikut program paket cahaya. Jadi sebenarnya program paket cahaya ini adalah sebuah solusi rumah tangga kalian yang tidak baik-baik saja, atau solusi-solusi lain ya, misalkan bangkrut atau apalah, mungkin juga buka aura ya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.